Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan berbicara bersama Pak Wawan, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan IHSG di 1 menit pertama pasca pembukaan perdagangan sesi 1 IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,47% ataupun berbalik arah di level 6.197,972. Dan 5 top gainers sejauh ini ada TINS, Dewa Energi, kemudian juga ada TPIA dan juga Kota. Top losers ada VKTR, Rans, Baik, kemudian juga ada KOBX dan juga Baja. Pergerakan sektor kesehatan memimpin penguatan dan penguatan 1,78% disusul oleh sektor basic industries yang menguat 1,06% dan energi yang menguat 0,93%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa untuk bursa-bursa utama Asia. Dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka melemah 0,33% di level 62.157. SCI Singapura dibuka menguat 0,34% di level 5.635. Kospi Korea menguat 0,27% di level 6.039 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,27% di level 25.631. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Wawan. Di antaranya adalah ada BBCA dengan support di 6.100, resistance di 6.400, Indi dengan support di 2.500, resistance di 3.000, Excel dengan support di 2.310, resistance di 2.650, Shimori dengan support di 4.600 dan resistance di 4.900. Untuk BBCA dan Excel direkomendasikan buy on weakness, sementara untuk Indi dan juga Shimori direkomendasikan buy. Kita ke BBCA terlebih dahulu, Pak Wawan silakan. Ya, untuk BBCA kemarin rilis ya untuk laporan keuangan di bulan Juni dan relatif sangat baik. Dari sisi pencapaian target itu sudah 49% dari full year 2026, artinya sudah 50%. Jadi ya masih inline untuk BBCA. Memang ada tekanan dari sisi NIM yang menurun, tetapi dari sisi pendapatan masih bisa tumbuh dibanding tahun lalu. Jadi karena secara fundamental masih bertumbuh dan sangat baik, ya saya merekomendasikan untuk bisa buy on weakness kepada BBCA. Apalagi kalau kita lihat kemarin, menariknya meskipun asing itu net sell di seluruh pasar dan di big banks, tapi untuk BCA asing malah net buy gitu ya. Mungkin ya memang mengacu kepada rilis laporan keuangan. Jadi saya sarankan untuk buy on weakness, terutama bila harganya bisa menurun ke sekitar 6.100. Baik, kalau secara valuasi untuk BBCA seperti apa? Harga wajarnya di berapa sebetulnya untuk BBCA, Pak Wawan? Untuk valuasi dibandingkan dengan saham bank lain ya secara historis memang BCA selalu lebih unggul, selalu lebih mahal begitu Hmm. ya, karena memang ada premium di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan historis BBCA sendiri ya sekarang masih very, very cheap gitu untuk Hmm. BBCA karena memang tren daripada IISG secara valuasi cenderung turun. Untuk BBCA sendiri target jangka pendek itu bisa kembali ke 6.500 dan full year itu rata-rata analis menargetkan kembali ke 7.000. Oke, baik dari BBCA kita bergeser ke Indi, silakan. Ya, untuk Indi ada dua story utama. Story pertama adalah Indi kembali masuk ke LQ45, sehingga secara mekanis akan banyak fund-fund yang ETF ataupun reksadana yang acuannya ke LQ45 atau indeks-indeks lain seperti indeks 80 itu akan masuk ya ke Indi. Di sisi lain ya Indi batu bara begitu ya di sektor yang di saat minyak itu naik ini menjadi substitusi yang dicari oleh orang-orang. Jadi untuk Indi sendiri itu harga saat ini masih disarankan untuk bisa masuk terutama di 2.600-an dengan target jangka pendek ke 2.800-an. Oke, dengan target price untuk Indi sendiri di akhir tahun di level berapa proyeksi dari Anda, Pak Wawan? Ya, untuk di akhir tahun, apalagi dengan dia kembali kepada indeks utama, itu bisa masuk ke targetnya di sekitar 3.000. Baik, dari Indi kita bergeser ke Excel, seperti apa analisisnya? Ya, baik. Untuk Excel sendiri, ini memang secara fundamental, mungkin di antara yang saya sarankan ini yang secara pendapatan negatif ya di Q1. Tapi ya kita melihat sudah ada perbaikan untuk kinerjanya Excel sendiri. Ditambah bahwa dari sisi teknikal, ini Excel sedang rebound begitu. Jadi ini bisa dipertimbangkan untuk masuk terutama jangkanya menengah pendek. Untuk Oke, Excel sendiri, target buy-nya bisa di sekitar 2.400 dengan target jangka pendek kembali ke 2.600. oke. Apa yang membuat Excel menaik jika dibandingkan dengan sektor telekomunikasi lainnya, Pak Wawan?
Ya, secara valuasi memang sektor telekomunikasi juga murah ya, Hmm. mungkin paling paling tinggi justru Telkom gitu, Excel biasanya dibandinginnya dengan Indosat. Kalau Excel tapi dari sisi valuasi salah satu yang paling murah saat ini dan sekali lagi dari sisi teknikal itu sedang mengalami tren rebound atau technical rebound. Ini yang bisa dimanfaatkan. Baik, dari Excel kita ke Cimori, silakan. Ya untuk, Cimory sendiri ini laporan keuangannya sangat baik kalau dilihat dari Q1 itu mengalami peningkatan dan, sektor konsumen non siklikal itu salah satu yang paling defensif untuk saat ini. Jadi ini yang kita bisa lihat untuk Cimory, level harga saat ini relatif masih cukup menarik apalagi kalau bisa dapat di sekitar 4.600-an ya, karena target jangka pendek itu kembali ke 4.900 dan full year harapannya bisa di atas 5.000. Baik, bicara mengenai sektor konsumen non cyclical, biasanya untuk sektor ini cukup sensitif terhadap sentimen apa saja, Pak Wawan, dan apa yang kemudian dapat diantisipasi untuk kemudian mereka yang sudah memiliki saham-saham di sektor konsumen non cyclical? Ya, sektor konsumen non siklikal ini, biasanya cenderung untuk defensif gitu, karena salah satu yang sangat berpengaruh kepada kinerja saham-saham non siklikal adalah bagaimana konsumsi masyarakat Indonesia itu sendiri. Biasanya ini proksinya adalah dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga, inflasi. Hmm. Namun kalau kita lihat ya, kan sekarang dari pemerintah itu sudah mulai ada pergeseran ya, kalau kita lihat dari sisi budgeting untuk MBG itu juga sudah, ada koreksi. Kita melihat bahwa ini arah yang lebih baik untuk pemerintah bisa secara budget ini lebih, optimal dan ini harapannya ya bisa memicu kepada, money flow yang ada di masyarakat kembali tersebar dan, sektor-sektor konsumsi akan diuntungkan dari hal ini. Baik, beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Wawan diantaranya adalah BBCA, India Excel, dan juga Cimori dengan support dan juga resistance. Kemudian rekomendasi sudah disampaikan tadi ya. Dan berikutnya terkait dengan pergerakan di ISG, Pak Wawan, pasca kemudian koreksi 5.000 beruntun, kemana arah ISG selanjutnya? Ya, setelah 5 hari memang IHSG, sudah ada potensi untuk rebound dan hari ini sudah mulai rebound ya. Support kuat di IHSG itu ada di 6.100, kalau ini tertembus ya support kuat berikutnya di 6.000 sebagai level psikologis penting. Lalu untuk resisten itu memang masih 6.200 untuk jangka pendeknya dan untuk menengah itu, kita melihat di 6.400. Secara momentum, memang koreksi hari ini sudah terjadi tapi relatif masih lemah. Market sepertinya sudah mengambil posisi bahwa suku bunga The Fed kemungkinan akan dipertahankan ya. Kalau terjadi kenaikan ini akan menjadi, katalis negatif untuk IHSG, kalau bisa diturunkan ya ini surprise begitu ya, tapi kita melihat banyak analis melihatnya masih stay. Baik, itu tadi beberapa analisis yang kemudian disampaikan. Semoga dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama, selamat pagi, sehat selalu.